apa sih kendaraan sepenting kredit. Bukan artinya saya ngelarang kredit. Arab itu mah terserah, tapi kembali kepada mindset. Pengen beli mobil wis kredit. Kalau belum mampu, ini mah mindset saya, maksudnya pengertian dalam kehidupan saya yang pegang gitu. Cuma terserah mau diikutin apa enggak. Cuma berbagi aja. Kalau berarti belum mampu beli secara cash, ya jangan dulu beli. Gitu. Kemarin kan udah dijelaskan 3 hal yang harus kalian bayar cash di dalam hidup. 1, kendaraan, rumah, sama modal usaha. Rumah itu kan sekarang di kota-kota, jangan kan di kota-kota, di Kalijati itu udah ada yang namanya rumah KPR. Ya, rumah KPR itu dia misalkan setahun bayar 1 juta, tapi berapa tunggangannya? Bayarannya 15 tahun, 10 tahun. Itu rumah ambruk duluan, tagihannya belum lunas. Per bulan dalam jangka waktu berapa? 15 tahun, 10 tahun, tergantung itu maksudnya jumlah yang dibayar. Lebih baik apa? Jualan kayak gitu. Kalau seandainya dia punya 20 gerobak aja kayak gitu, dia tinggal tidur di rumah, nggak perlu jualan lagi. Ayo lanjut, bismillah. Sampai mana kita? Maksiat tangan. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Ininya mana mic-nya Hani? Di atas. Bisa ambil mic di atas depan komputer, Sah. Iya ya, ada yang kurang. Orang ya kalau ngomong sama penuntut belajar seperti kalian mah ya memang tempatnya. Istilahnya pahamlah tentang riba, itu sudah pasti dijauhi. Itu tuh sebenarnya bom waktu lah bisa dikatakan sebagai bom waktu. Ya, tapi kan kita berbicara dengan orang terpelajar gitu yang paham ilmu agama, yang nggak usah dibahas sampai ke situ. Jadi hidup itu ya memang hidup di dunia itu tidak akan berjalan mulus, tidak akan berjalan mulus bagi siapapun. Orang hidup di dunia tidak akan berjalan mulus bagi siapapun. Mungkin yang terlihat oleh kalian enak, orang tersebut enak betul ya hidupnya ya. Si Ustadz enak betul hidupnya ya. Padahal artinya mudah. Memikirkan anak santrinya kalau lagi ngaji tiduran. Bismillah, ayo. Bagaimana kita? Apalagi bagi penghafal Al-Quran mau hidup itu nyuwantai ya. Orang sing ngerawat Al-Quran, hidupnya sama aja dirawat sama Gusti Allah. Apa meneh sing dipikir, ha? Iya, apalagi yang dipikir. Apalagi sing barengi dengan tauhid. Saya tahu rezeki saya tidak akan dimakan orang lain. Tenang ya. Tenang. Kamu nangis. Bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Nyampe mana? Faslun ma'asil yadain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Faslun. Di fasal ini menjelaskan tentang maksiat-maksiat tangan. Wa min ma'asil yadaini at-tatfifu fil kaili wal wazni wal dzar'. Di antara maksiat tangan adalah mengurangi timbangan, takaran, dan dira. Ini termasuk di antara macam bentuk perbuatan dosa besar. Dalam Al-Quran dijelaskan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah itu. Jadi wailun di dalam ayat ini dikatakan wail. Wail itu artinya azabun syadid. Siksaan sing kuat ya. Siksaan yang pedih. Atau para ulama mengatakan wail adalah suatu tempat atau lembah di neraka jahanam. Nah, diantaranya maksiat tangan adalah mengurangi dalam timbangan. Misalkan timbangan berbuat curang di dalam menimbang, diakalin itu bagaimana, ada aja setan caranya. Atau di dalam takaran, dalam nakar gelas 1 liter misalkan, kan biasanya di nakarnya digininya sambil sambil dimiringin, ada kan ya? Kemarin baru tahu saya di video contoh perbuatan orang curang di dalam menakar. Jadi di nakarnya itu bukan panceng ininya, letterannya, tapi sembari miring, pegang begini, ini garis. Ini harus pada jatuh lah sebagian. Itu. Wadzara itu dhira. Dhira itu kalau beli kain pakainya dhira, seukuran ini apa namanya? Dhira. Para ulama mengatakan 46 cm atau kurang lebih seperti itu. Dia kalau misalnya mengurangi kain, tariknya, karena kan tegak, ini maka rada miring ya. Jadi kan awal pendek, jadi kurang. Gitu. Jadi kalau dia beli ke orang, dia minta haknya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum apa? Gimana tadi? Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Jadi kalau dia meminta hak dia, kalau dia beli timbangan, beli takaran, sesuatu yang ditimbang, yang ditakar ataupun dihitung pakai zero atau meteran, minta haknya dia utuh. Tapi kalau ketika dia menjual, dia mengurangi. Itu namanya wail. Kemudian wasariqah, maling itu, sariqah itu definisinya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Ada sariqah, ada gosok. Kalau gosok itu mengambil hak orang lain secara zalim, terang-terangan, karena memang dia punya kekuatan. Banyak macamnya. Nah, sariqah cara ngambilnya gimana? Keteyap. Cara diam. Wa yuhaddu in saraqa ma yusawi ruba' dinar min hirzihi, dan dihad, artinya ada hukuman kalau seandainya dia mencuri ma yusawi ruba' dinarin, sesuatu yang seharga 1/4 dinar.
Min hirzihi diambil dari apa, hirzun itu dari tempat penyimpanannya, namanya tempat naro motor, tempat naro mobil ya apa penyimpanannya, garasi apa, garasi. Kalau emas misalnya di mana penyimpanannya, di lemari atau di berangkas misalnya, itu namanya hirz. Gak mungkin kan orang naruh emas di ruang tamu gitu, emas batangan 10 kilo ditaruh di ruang tamu. Nah, itu jadi ada dua koin di sini. Kalau seandainya mencurinya sesuatu yang setara 4 dinar atau lebih, seperempat dinar atau lebih. Yang kedua adalah diambil dari hirznya, tempat penyimpanannya itu. Kalau seandainya salah satunya dari ini tidak terpenuhi, maka tidak dihad, tidak terkena had. Apa hadnya? Biqat'i yadihil yumna, dengan dipotong tangan kanannya. Dipotong tangan kanannya dari mana? Dari pergelangan. Dari pergelangan ini. Jadi gimana cara potongnya? Cara potongnya adalah dengan ditarik terlebih dahulu. Ini kan ada sendi, ada sendi. Jadi kalau ditarik nanti dia ngampleh. Oh kan? Bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya ngampleh apa? Iya, keplek gitu kan. Nah, jadi di situ nanti dipotong. Baru setelah dipotong dicelumin ke minyak yang magolak, panas. Ya kalau nggak dimasukin ke minyak nanti dia keluar terus darahnya. Jadi dimasukin ke minyak agar berhenti pendarahannya. Iya, minyak goreng yang mendidih. Minyak goreng yang mendidih. Nah itu. Jadi itu. Summa in ada farijnuhul yusra. Kemudian kalau kembali maling, maka dipotong kaki kirinya. Sama kaki kiri juga kan di sini ada sendi. Mata kaki ini kan di sini mata kaki ada persendian. Ditarik terlebih dahulu, baru dipotong. Setelah dipotong dicelupin ke minyak goreng yang mendidih. Ya, artinya minyak goreng gitu. Mau dari yang mendidih. Summa yaduhul yusra, kemudian tangannya yang kiri. Summa rijluhul yumna, kemudian kalau ngulang lagi dipotong kaki yang kanan. Kalau maling lagi kelima kalinya gimana? Ditasir. Itu kembali kepada ketetapan khalifah. Ya Allah. Terus wa minha an-nahbu. Kemudian diantara maksiat apa? Maksiat tangan yang selanjutnya adalah an-nahb. Rampok. Copet begitu. Jadi mengambil uang orang secara terang-terangan. Ya kan? Terus wal ghasb. Nah, ini wal ghasbu, mengambil harta orang lain secara zalim, berpegangan pada kekuatan. Artinya dia memiliki jabatan, memiliki tenaga.
Orang yang punya rumah misalkan kurus, kering, krempeng, hidup lagi. Orang yang mengambilnya punya tenaga gede ototnya. Itu namanya gosok. Wal makes. Makes ini perpajakan. Jadi pajak sesuatu yang diambil oleh para pemimpin yang zalim dari jual beli yang dilakukan oleh manusia. Misalkan jual beli ikan cupang kena pajak 10%. Itu. Ini tinggal ambil dari hasil perdagangan orang-orang. Kemudian wal gulul. Gulul adalah mengambil harta perang ghanimah sebelum dibagikan. Jadi sebelum dibagikan dia ngambil secara diam-diam, itu namanya gulul. Kemudian wal qatlu, membunuh. Ini ambilin satu lagi yang kayak gini. Siap, ambilin satu lagi di mana ya? Di atas ya. Depan komputer. Hah? Yang kayak gini? Oh, dua-duanya ambil satu lagi. Di situ udah ada. Nggak ada. Ada. Terus. Ini habis ini. Wal qatlu, kemudian membunuh tanpa hak. Wa fihi al kafaratu mutlaqan. Itu ada kafarohnya secara mutlak. Ada kafarohnya. Kalau seandainya yang dibunuh adalah seorang muslim. Wahia aidku raqabatin, yaitu ada kafarohnya. Pokoknya kalau seandainya dia membunuh seorang muslim, nanti macamnya akan kita jelaskan. Ada 3 macam pembunuhan. Sing penting mau bagaimanapun pembunuhannya, dari 3 macam ini ada kafarohnya. Nah ini akan kita jelaskan, yaitu aidku raqabah, memerdekakan budak. Mukminatin, budak yang muslim, mukmin, salimatin, dari orang budak yang selamat dari cacat yang menghalangi dia untuk bekerja. Jadi budak sama halnya laki-laki budaknya ataupun perempuan yang dimerdekakan. Fa'in ajaza fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk memerdekakan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Itu lihatnya kafarahnya itu. Kalau nggak ada budak, dia kalau udah membunuh harus puasa 2 bulan. Nah, sekarang wa fi amdihi al-qisasu. Nah, di dalam pembunuhan amdun ada kisos. Ada kisos, pembunuhan secara sengaja itu ada kisosnya. Artinya apa? Kalau seandainya dia membunuh sengaja seorang muslim yang dibunuh, maka dia dibunuh balik. Illa an afa anhul warisu ala diyati, kecuali kalau seandainya ahli warisnya memaafkan bagi yang membunuh
ala diyati untuk membayar diat, au majanan atau secara gratis tanpa adanya diat, memaafkan begitu saja. Jadi begini, kita jelaskan bahwa pembunuhan itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama amdun, atau bahasa fikihnya dalam kitab-kitab lain disebutnya dengan mahdun. Al-qatl, syubhu amdin di sini. Kotor. Jadi di sini amd, pembunuhan yang secara sengaja. Pembunuhan secara sengaja itu bagaimana? Jadi dia berarti membunuh dengan sesuatu yang sifatnya bisa membunuh, misalkan nembakin senapan ke orang, itu membunuh dengan sengaja. Atau nebas pakai pedang ke orang tersebut sengaja. Itu kan sesuatu alat yang dia gunakan adalah bersifat membunuh, artinya bisa menghilangkan ruh. Itu namanya amd. Di dalam hal ini tadi sudah ada kafarah. Sama di sini kafarah juga. Apa kafarahnya? Kafarahnya apa? Hah? Merdekakan budak selama puasa 2 bulan berturut-turut. Itu yang contohnya membunuh sengaja. Paham itu membunuh sengaja? Sekarang membunuh syibhu amdin. Syibhu amdin itu menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja. Orang misalkan lagi bercanda, saya tojos kamu pakai jarum, jos, mati dia, mati. Berarti apa? Dia sengaja kan melakukan tersebut sengaja, tapi apa alat yang dia gunakan adalah tidak membunuh pada akhirnya. Secara kebiasaannya tidak membunuh. Nah, di sini tadi dikisos kan, dikisos artinya apa? Dibunuh balik. Di sini bayar dia. Bayar kan dia dikisos. Kalau seandainya dia dikisos ini kan dibunuh balik. Kalau seandainya dimaafkan oleh ahli waris, ya udahlah saya maafin, tapi bayar dia, ya udah ganti ke dia. Atau ya udah karena misalnya menerima, udah nggak usah bayar dia lagi, gratis. Ya udah. Jadi di sini gratis. Paham itu? Sekarang contoh pembunuhan yang khata', salah. Seperti misalkan orang dijalike, orang kepleset niban orang mati. Orang jalan kepleset niban orangnya, yang ditibannya mati. Itu khata'. Atau seperti misalnya lagi ngekar burung, maka itu namanya pembunuhan secara khata'. Nah, di dalam diat ini apa?
Al-diyatu, apa diatnya? Diyatu 100 onta, mi'atun minal ibil. Itu kalau yang dibunuhnya laki-laki, muslim laki-laki, muslim hur, merdeka, muslim laki-laki. Setengahnya bagi muslimah, ya muslimah teh perempuan, muslimah hurra yang merdeka. Kalau budak setengahnya dari masing-masing. Kalau budak laki-laki yang terbunuh piro? Iya. Kalau di sini nanti ada dijelaskan di dalam kitab luas lagi. Oh, budak sih. Onta. Jadi bayar diat itu 100 onta. Jadi kalau orang membunuh selain bayar kafarat juga dia bayar 100. Karena kenapa? Gimana? Kemuliaan seorang muslim itu luar biasa. Diagungkan. Paham ini pembunuhan wa takhtalifu sifatud diyati bihasabil qatli, dan diat itu berbeda jumlahnya. Di sini kan berapa kalau seandainya laki-laki yang terbunuh dan merdeka, laki-laki merdeka yang terbunuh diatnya 100. Kalau perempuan 50. Nanti dijelaskan lagi kalau janin, misalkan orang udah hamil 9 bulan dipukul jeder mati janinnya itu gimana, berapa? Kalau misalnya yang terbunuh orang Yahudi, orang Nasrani itu gimana? Itu dijelaskan di kitab yang lebih luas lagi. Nanti kita setelah ini, habis ini kita pindah ke Fathul Qorib. Di situ dijelaskan. Mantap? Mantap enggak? Siap enggak? Enggak? Terus wa ihraqul hayawani, kemudian di antara hal yang diharamkan adalah ihraqul hayawan, membakar hewan. Membakar hewan. Hah? Apa? Oh, akhdur riswah wa darbu bi ghairi haqqin. Oh iya. Wa darbu bi ghairi haqqin, kemudian di antaranya adalah memukul seorang muslim tanpa hak. Wa akhdhur riswati wa i'ta'uha, kemudian mengambil sogok, apa? Suap. Ya, sogok dan suap. Kemudian juga memberikannya. Artinya nyuap itu bagaimana sih? Tujuannya untuk membenarkan sesuatu yang batil dan membatilkan sesuatu yang benar. Membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang, itu tujuan dari suap. Kalau seandainya orang benar, dia benar, atau punya hak. Misalkan contoh, saya kasih contoh. Misalkan saya punya kitab di pelabuhan, buku-buku di pelabuhan. Pelabuhan itu gak mau ngeluarin duit sampai dikasih duit. Udah dikasih duit gitu kan, masih gak mau ngeluarin dan disobok. Artinya dikasih beberapa duit agar kitabnya tersebut keluar. Nah, itu bukan termasuk dari riswah yang diharamkan ini.
Adapun yang diharamkan tadi tujuannya adalah untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ihraqul hayawan apa? Pemilu. Kenapa pemilu? Nogok suruh pilih, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Enggak tahu kalau itu termasuk riswah atau tidak. Enggak tahu kalau itu tujuannya apa? Biar menang kan? Ya kan? Terus wa ihraqul hayawan, membunuh atau membakar hewan. Artinya hewan yang masih hidup. Kalau ayam udah mati dibakar enak. Jadi gitu. Maksudnya ayam udah mati disembelih dengan sembelihan syariat ya bolehlah dibakar. Maksudnya hewan yang masih hidup. Illa idza adza wa ta'ayyana tariqan fid daf'i, kecuali menyakitkan hewan tersebut dan tidak ada jalan lain untuk menolak hewan itu. Raket nyamuk gak boleh. Gak boleh. Nggak tahu sih sebenarnya. Ya mungkin masuk contoh ke dalam hal ini. Tapi ya memang kita nggak boleh apa ya, sebaiknya ditinggalkan. Masih bisa diubah. Ya masih bisa di. Terus wal muslatu bil hayawan, kemudian memutilasi hewan. Mutilasi hewan, kakinya ditaruh di kepala, kepalanya ditaruh di kaki, masih hidup dia posisinya, bukan ayam potong. Hewan yang masih hidup dipotong, dimutilasi. Walaibu binar, bermain dadu, haram main dadu, haram main dadu. Bocah-bocah sekarang diajarin main monopoli dari umur 2 tahun 3 tahun. Salah kaprah. Ya enggak? Diajarin main ular tangga. Diajarin. Nur, gimana kabar Cianjur? Keluarga baik? Hah? Ih, malu-malu. Monopoli yang sering di itu deh, yang permainan yang segala sesuatu permainan yang ada daduknya atau untuk dimain. Meskipun nggak pakai duit, kalau pakai duit harus double haramnya. Gimana? Aman? Ya maksudnya keadaan di sana gimana? Keluarga baik-baik. Keadaan tempat tinggal? Hah? Semua? Apa sebagian, tapi masih bisa ditempatin. Ya kenapa? Hah? Letak, tapi masih bisa tempatin maksudnya. Ditinggalin. Gempa susulan di sana, gempa susulan. Oh, pada ngungsi. Pas kemarin gempa susulan si Nes di sana. Oh enggak.
ada gempa susulan. Loyal tuh. Iya. Nggak ada keluarga di luar Cianjur. Hah? Tapi masih di Cianjur, nggak pergi. Nggak pergi dari Cianjur maksudnya. Ya Allah. Itu kemarin baju mana?